Pak Sis. Silakan Pak Sis. Mangga. Berdiri Pak, biar semua tahu. Nah, gini kan gentle enaknya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi ya. Mas Ardi kenalan ya. Kami mewakili dari ruangan ini mau bertanya. Jadi tadi yang terkait dengan ladang taman, ladang taman tadi. Taman. Kupu-kupu bisa datang sendiri. Berarti itu kan terkait dengan ladang pahala. Nah, mungkin dari kita kan sebenarnya banyak program juga di Bandari, termasuk salah satunya sedekah Jumat berbagi. Nah, mungkin ada contoh-contoh lain yang terkait dengan ladang taman itu tadi untuk bisa kita mencari pahala dari situ. Mungkin itu pertanyaan. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya. Nah, ini terima kasih ya Bapak mewakili semuanya. Pertanyaannya bagus ya. Mas, tadi tuh konsep apa namanya? Membangun taman, bukan ladang taman ya. Membangun taman. Ulangi apa? Nah, logikanya gini Bapak Ibu. Ibarat kupu-kupu itu rezeki ya. Banyak orang yang hari ini kerja keras, tapi dapatnya sedikit. Ada orang yang kerjanya itu nggak terlalu keras, tapi dia pandai membangun taman. Nah, artinya tadi kan ladang, membangun taman, membangun ladang. Maksudnya apa nih Mas Ardi? Banyak-banyak nyenengin hati orang. Ya, berbagi sedekah Jumat, itu kan yang dapat nasi itu, doanya itu insya Allah diijabah sama Allah. Nah, ketika dia itu mendapat nasi, dia berdoa, ya Allah terima kasih nih yang ngasih, muliakan dia, bahagiakan dia. Itu langsung masuk kepada Allah, doanya langsung dikabulkan pada hari itu juga, rezeki kita itu semakin berkah. Ingat, gaji Anda tidak berubah saldonya, saya tahu. Ya, tapi keberkahan, ya, anak soleh, istri soleh, orang tuanya sehat, anaknya semakin sehat, itulah namanya rezeki yang didapat. Kenapa? Karena membangun ladang tadi, membangun taman. Contoh yang lainnya apa Mas Ardi? Ketika ketemu orang itu mendoakan. Ya. Ada namanya sedekah subuh. Mohon izin saya bikin program sedekah subuh. Itu satu orang hanya keluar 10.000 setiap hari. Tapi apa fadilahnya? Dia membangun taman. Insya Allah satu hari itu hidupnya berkah. Ya, hanya 10.000. Tadi juga sama, sedekah Jumat itu bagus. Itu namanya membangun taman. Ya, ada juga wakaf. Misalkan Anda punya uang, wakafkan ke pondok ataupun ke masjid. Nah, itu namanya membangun taman. Ya, jadi kita membantu orang lain, menyenangkan orang lain, itu namanya ngebangun taman. Kalau contoh yang terkecil di kantor, bagaimana muka kita itu dipandangnya enak oleh teman kita. Ada orang yang mukanya tuh nggak enak dipandang, ya, bukan karena nggak ganteng, tapi karena cebrot terus, ya. Nah, jadi membangun taman tuh bisa dengan cara kita tersenyum. Halo Pak, gimana kabarnya? Assalamualaikum Bapak, terima kasih hari ini cerah sekali. Itu membangun taman loh seperti itu. Ya, enak dipandang. Akhirnya apa? Kamu ini kok semangat terus sih? Padahal kamu lemburnya tiap hari. Iya Pak, tambahin dong bonusnya Pak. Ya, jadi membangun taman bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, ringan tangan. Anda boleh kerja mungkin sampai lembur, tapi Anda tidak pernah hitung-hitungan. Anda melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, ada juga orang yang merusak taman sebaliknya. Kalau di lingkungan kerja, yang merusak taman ini contohnya, yang korupsi waktu. Ya, saya nggak bicara korupsi duit. Korupsi duit udah jelas. Korupsi waktu yang kadang dia nggak sadar. Apa tuh contohnya Mas Ardi? Lagi kerja tiba-tiba buka handphone jualan online. Nggak boleh. Ya. Jadi di saat jam kerja itu tidak boleh kita curi-curi waktu untuk berbisnis. Jangankan update status.
memikirkan bisnis kita itu nggak boleh. Kenapa Mas Ardi? Karena sejatinya kalau kita lagi kerja, waktu kita lagi disewa sama perusahaan, dan kita hanya boleh memikirkan perusahaan ini supaya maju gimana caranya. Walaupun, mohon maaf, contohnya Anda misalkan tertekan, tetap Anda harus melakukan yang terbaik. Ya, karena kita bekerja di tempat ini. Jadi setelah ini yang kita pikirkan adalah bagaimana UP3 Sorong ini maju. Apa yang mesti kita berikan? Mas Ardi, kita dapat apa Mas? Capeknya doang ya? Enggak gitu hitungannya. Matematika Allah itu beda. Ketika kerja keras, walaupun gajinya nggak berubah, tapi keberkahan rezeki akan kita dapatkan. Bisa jadi anak-anak Bapak jadi orang sukses ke depannya karena kerja keras Anda yang bagus, etos kerjanya di kantor. Jadi inilah hukum kekekalan energi, tidak akan pernah berubah. Yang ada hanyalah pindah. Anda kerja keras, anak Anda yang akan mendapatkan hasilnya, atau keluarga Anda yang akan mendapatkan rezekinya. Nah, jadi tolong dicatat. Ada orang yang membangun ladang tadi ya, membangun taman di kantor, ada juga yang merusak taman di kantor. Hati-hati yang merusak taman di kantor. Ngejelekin atasan. Atasan udah, misalkan, atasan udah banyak kekurangannya, kita jelek-jelekin, semakin nggak bagus. Ya, artinya apa ya, sudahlah. Ini kan dia atasan kita mesti hargai. Ya ayolah kita rangkul. Ya seperti itu. Intinya membangun taman itu harus kita lakukan dengan kata-kata, dengan sikap, dengan harta, dengan tenaga, ya. Dan hati-hati jangan sampai merusak taman. Ya. Bisa kegambar ya, walaupun kita Zoom bisa dipahami Pak ya? Bisa. Ya. Pokoknya mulai besok Bapak ketemu orang langsung berdoa, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Dalam hati aja. Atau diucapkan, ya Allah, Masya Allah, saya doakan semoga kamu nanti anaknya jadi anak yang soleh ya, istrinya istri yang soleha, semoga berkah hidupnya. Makasih ya. Itu namanya ngebangun taman. Pokoknya ciri-ciri orang yang ngebangun taman, itu ucapannya itu tidak pernah menyakiti hati temannya. Tapi ada orang yang merusak taman tiap hari. Ketemu orang, kata-katanya itu bikin orang, ketemu itu bikin jantungan, ini namanya merusak taman. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada di sini. Di planet Mars adanya ya. Di sini orangnya baik-baik, sama teman solid, sama atasan manut, sama bawahan rendah hati, dan semuanya di sini orang yang fokus. Ketika bekerja jangan ada yang nyambi. Saya berbicara ketika bekerja loh ya. Kalau di luar, ketika lagi di rumah, libur, Anda boleh jualan apapun. Tapi ketika di kantor, nggak boleh nyambi-nyambi. Ingat, Allah Maha melihat. Kita membawa rezeki yang berkah, tentunya dengan cara yang berkah. Demikian, Bapak, tadi pertanyaannya saya jawab, dan Pak Zulfikar. Ya, silakan mungkin ada lagi.